Yuk, Oke, shalom adik-adik. Shalom Boleh dinyalain Kamilda. dulu audionya. Kakak mau sapa semuanya biar semuanya juga bisa jawab. Audionya boleh dinyalain. Shalom adik-adik. Shalom Kamelda. Apa kabar hari ini? Baik Kak, sehat Luar selalu. biasa. Baik, sehat, luar biasa. Semuanya dalam keadaan sehat kan? Sehat lah Kak. Sehat ya. Ada yang kurang enak badan? Enggak ada. Ya, puji Tuhan semua sehat ya. Tuhan sehat semua. Oke, good. Oke, adik-adik, sebelum kita mulai masuk ibadah Horong Musa hari ini, yuk kita sama-sama angkat pujian. Pujiannya berjudul Mata Tuhan Melihat. Yuk, Kak Evi. Oke, share screen dulu ya. Ya. Adik-adik di rumah boleh nyanyi juga ya. Sudah muncul? Sudah, Kak. Masa Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat, oleh sebab itu jangan berbuat jahat. Tuhan melihat, masa Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat, oleh sebab itu jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Masa Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat, oleh sebab itu jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Masa Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat, oleh sebab itu jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Oke, seru ya pujiannya ya. Siapa tadi yang nyanyi? Nyanyi. Siapa yang joget? Joget juga. Siapa yang nggak nyanyi? Cuma ngeliatin aja gini. Gitu. Ada juga yang begitu, kaget nggak ada ya? Semuanya kita puji-pujian Gak kali ada ya. lah, gak ada. Nggak ada. Oke, good. Berarti sekarang kita mau doa pembukaan dulu ya adik-adik, yang akan dibawakan dibantu oleh Kak Evi. Oke, yuk semua lipat tangan, tutup mata, tidak ada yang ngintip ya. Oke, kita bersatu dalam doa. Selamat hari Minggu Tuhan, terima kasih untuk hari Minggu yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih hari ini kami dapat bangun dalam keadaan sehat, sukacita, dengan nafas kehidupan yang baru Bapa. Terima kasih Tuhan, siang hari ini Horong Musa boleh bertemu kembali. Kami akan baca firman Tuhan, akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan memberikan persembahan, memuji Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap hati kami. Berkati Kakak Melda yang akan memberikan cerita firman Tuhan hari ini. Biar melalui Kak Melda kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Begitu juga dengan adik-adik dan Kakak Evi, Kakak Sari. Kami boleh juga fokus mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Evi. Sama-sama Kakak Melda. Oke adik-adik, kita langsung aja yuk. Kita mau baca firman dulu, habis itu kita mau diskusi. Oke? Yuk adik-adik boleh diambil semua kitabnya. Kita mau buka kitab 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Sudah dibuka semuanya?
Nanti kakak akan ada beberapa pertanyaan adik-adik. Adik-adik boleh aktifkan audionya yang kakak panggil suaranya ya, yang kakak panggil namanya, sorry. Kakak panggil namanya, boleh nyalain audionya. Kalau kakak tanya, jawab aja ya, audionya boleh diaktifkan. Sudah ketemu semuanya? Sudah, Kakak Melda. 1 Yohanes 3, ayat 1 sampai 7. Perjanjian lama atau perjanjian baru ya, Audrey? Perjanjian baru. Oke, perjanjian baru. Kakak mau tanya, Ortiza sudah ketemu sayang? Sudah, Kak. Oke, kalau gitu kakak mau dibantu ya sama adik-adik ya. 1 anak, 1 ayat. Mulai dari Christian deh. Halo Christian. Halo. Oh hilang. Oke, dari Gabriel Tambunan deh. 1 Yohanes 3 ayat 1. Ya. Belum ketemu, Kak. Oh, belum ketemu. Nah, coba dicari dulu. Ada di perjanjian baru tadi kata Audrey. Agak-agak di belakang tuh. Ya, di belakang, Dek. Dia setelah Petrus. Ayo. Yohanes berapa, Kak? 1 Yohanes 3 ayat 7. Kalau kitab terakhir itu kan Wahyu deh, di atasnya Kayaknya ada. apa Kak? Lupa tadi. Udah ada 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. 1 Yohanes 3 ayat 1 ya? Ya, ayat 1 sampai 7. Sudah ketemu Gabriel? Ketemu Kak. Sudah ketemu ya Evan ya? Oke, kita tunggu. Hah? Coba dibantu sama mamanya mana? Kakak mana kakak? Oke, sekalian nunggu Gabriel, nanti Gabriel yang lain ya. Boleh Christian, tadi Christian? Udah ketemu, Dek? Christian Simanjuntak? Sinyalnya ini ya. Oke. Ortiza bisa dengar kakak? Bisa, Kak? Bisa bantu? Yuk, ayat 1. Udah lagi error. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Oke. Ayat kedua boleh Abang Nathan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ayat yang ketiga boleh Marvel. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ayat keempatnya boleh Renat. Masih di mute sayang. Abang Re. Abang Ray, masih di mute sayang? Masih di mute? Ayat keempat.
Renat kayaknya freeze Kak Kamelda. Oh, oke. Gabriel udah ketemu belum tadi, Dek? Oke, yang lainnya. Ruhut boleh bantu Kakak, Dek? Sekarang ayat keempat ya. Kan udah disiapin ya. Udah ketemu kitabnya tadi? Ruhut, bisa Sudah, dengar Kak. Kakak? Iya, Chris. Iya, Rey, nggak kedengeran tadi. Kenapa ya? Oke, mungkin Ruhut juga nggak. Kakak nggak dengar atau adik-adik dengar suara kakak nggak sih? Dengar. Dengar ya? Takutnya kakak audio kakak mulai rusak. Dengar ya? Oke, lanjut aja ya biar cepat. Abang Noah boleh bantu kakak ayat 4. Ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Oke, ayat 5. Kakak Natio. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya, supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Ayat yang ke-6, Leoni. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam dia, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal dia. Oke, ayat yang ke-7, boleh Evan, Cianipar. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Oke, terima kasih adik-adik. Halo, dengar? Ya, terima kasih adik. Semuanya adik-adik yang sudah bantu kakak tadi. Yang belum nggak apa-apa, nanti dibaca dulu sendiri ya di rumah ya. Oke, kakak mau... Tadi kita udah baca dari 1 Yohanes 3 ayat 1-7. Judul perikop ini adalah anak-anak Allah. Nah, adik-adik, kalau dari perikop ini, anak-anak Allah, siapa sih anak-anak Allah? Ada yang bisa bantu jawab? Semua orang. Siapa? Semua orang? Iya, Kak. Oke, bisa semua orang, anak-anak Allah. Yang tepatnya mungkin yang sudah dipilih Allah ya, anak-anak Allah. Ternyata adik-adik, anak-anak Allah itu nggak sembarangan. Kakak mau tanya dulu sebelum masuk ke situ. Di sini kakak mau tanya sama siapa ya Agnes, yang belum kakak Agnes. tanya tadi ya? Agnes belum, Kak. Oh, boleh. Agnes, boleh nggak kakak tanya? Kalau papanya Agnes, kerjanya apa? Tahu nggak? Auditor. Auditor. Kalau ibunya? Guru. Guru, oke. Terus tadi yang Farel. Kalau papa kerjanya apa, Farel? Di karyawan di gereja, Kak. Sekretariat gereja. Oke, kalau mama? Sekretariat gereja. Mama? Tangga. Iya. Nah, kalau dari Agnes sama Farel sendiri, melihat orang tua kalian itu gimana? Pekerjaannya menurut kalian baik atau enggak baik? Baik, Kak.
Baik ya. Mau nggak seperti orang tuanya atau punya cita-cita yang lain? Polisi, Kak. Polisi, baik juga ya. Untuk supaya apa tuh jadi polisi? Melindungi rakyat dari kejahatan. Mantap. Kalau Agnes tadi mau mengikuti jejak orang tuanya atau punya cita-cita sendiri? Punya cita-cita sendiri. Apa tuh? Ilustrator anime. Oke, ini adalah tugas yang beberapa minggu lalu yang kakak tanyain ya, sinkron atau enggak. Nah benar, kemarin Agnes juga mau jadi ilustrator ya. Kenapa itu, Dek? Kira-kira untuk menginspirasi banyak orang dan terinspirasi dari ilustrator anime bernama My Hero Academia. Oke, good, keren banget ya. Nah, gitu ya adik-adik, tadi Agnes adalah anak papa mamahnya yang papahnya kerja sebagai auditor dan ibunya sebagai guru. Farel juga papahnya sebagai satu itu punya jumlah yang hebat atau pekerjaannya banyak. Pasti semuanya itu bekerja untuk memenuhi kehidupan kita. Semuanya baik-baik, walaupun kita punya cita-cita yang beda. Nah, kayak gitu juga jadi anak-anak Allah tadi, adik-adik. Kalau kita anak-anak Allah, apakah kita harus sama-sama Allah atau kita boleh beda gitu? Misalnya nih, Allah itu kan tadi di ayat yang coba kita buka ayat kedua dulu deh, kedua. Jangan. Ayat 1 dulu deh kakak bacain ya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Nah, ini Tuhan sangat mengasihi kita ya adik-adik ya. Jadi kita bisa disebut anak-anak Allah. Kita dikasih anugerah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Stop di sini dulu deh. Kenapa dunia tidak mengenal kita ya adik-adik ya? Aku mau tanya sama Berli. Berli kok hilang sih videonya, Dek? Berli. Kakak tanya sama Marvel deh. Marvel udah kakak tanya belum kan? Ya. Menurut Marvel tadi di sini ada di ayat yang pertama, sebab dunia tidak mengenal Dia. Itu kira-kira menurut Marvel itu kenapa, Dek? Apa? Pertanyaannya apa? Jadi ayat 1 tadi kan dibilang, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Menurut Marvel, kenapa sih dunia tidak mengenal Dia? Ada apa nih dunia? Karena tidak semua orang mendapatkan anugerah yang sama seperti kita ya, Dek ya. Jadi kita mengenal Tuhan Yesus, terus kita harus serupa dengan Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang benar ya. Tidak semua orang-orang di dunia ini hidup dengan benar, tahu jalan yang benar. Itu maksudnya ya adik-adik ya. Kita lanjut ke ayat yang kedua ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Nah, kenapa ya adik-adik ya kita harus menyucikan diri? Kakak mau tanya ke Lovely. Ya Kak. Kenapa Dek? Kenapa ya Dek? Kita kok harus menyucikan diri gitu? Kenapa ya? Seperti yang di ayat
berapa tadi kakak baca? 3 ya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Dia itu siapa, Dek? Di ayat 3 itu. Tuhan. Berarti Tuhan kita itu adalah Suci. Kalau Tuhan kita suci, terus anak-anaknya harus suci juga atau kita harus berbuat yang tidak suci gitu? Misalnya berbuat dosa gitu, berkata-kata kasar gitu, harus suci ya? Iya. Oke, harus suci. Nah, gimana sih, Dek, cara kita suci itu maksudnya gimana? Kalau sebagai anak-anak Allah itu maksudnya suci itu apa yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Allah? Sering membaca Alkitab. Ya, oke, bisa. Jadi kita bisa tahu apa yang Tuhan mau kan? Ada di dalam Alkitab itu. Ya. Oke. Terus kita lanjut lagi ke ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Tidak mengenal dia. Di sini tidak mengenal dia tuh siapa ya? Yang videonya nggak ada, mungkin nggak di tempat kali ya, Kak ya? Jadi ya tuh harus diaktifin tuh. Putra, bisa bertanya ya? Evan Panjaitan deh. Tadi Evan Jennifer udah ya. Kakak mau tanya dong, deh. Berli, videonya belum aktif. Evan Panjaitan dengar kakak? Oh ya, mana Evan Panjaitan? Bisa dengar, Dek? Bisa. Oke, kakak mau tanya ya. Kakak mau tanya boleh? Boleh. Oke. Di ayat 6 tadi bilang, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Nah, berada di dalam dia tuh di dalam siapa sih, Dek? Di sini maksudnya, Dek? Di dalam Tuhan. Oke, tidak. Jadi kalau kita di dalam Tuhan atau kita anak-anak Tuhan, kita tidak berbuat dosa lagi ya. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Dianya siapa lagi nih di sini, Dek? Di kalimat terakhir. Tuhan. Oke. Berarti kalau kita tetap berbuat dosa, berarti kita bukan anak-anak Allah. Betul nggak sih? Betul. Oke, itulah yang tadi maksudnya yang ayat 1 tadi. Sebab dunia tidak mengenal dia. Setiap orang yang berbuat dosa tetap melakukan dosa, berarti tidak bisa berada di dalam Tuhan. Tidak bisa menjadi anak-anak anak-anak Tuhan. Iya, anak-anak Allah. Oke. Lanjut ya. Terima kasih Evan. Kita lanjut ke ayat 7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Nah, adik-adik, gimana sih caranya kita supaya bisa jadi benar itu? Ada yang bisa kasih tahu kakak? Caranya jadi anak-anak Allah yang benar tuh kita harus ngapain? Apa yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Allah? Siapa yang belum kakak tanya ya, Kak? Nadia udah ya tadi. Ruhut udah belum? Ruhut belum. Nah, kayaknya ya. Tadi iya. Audionya kayaknya bermasalah. Oh gitu. Okay. Ruhut bisa dengar Kakak Melda, Ruhut? Ruhut, bisa dengar Kakak Melda? Kalau nggak bisa, mungkin headsetnya dilepas aja deh, pakai speaker handphone aja mungkin. Nah. Ruhut bisa dengar Kak Melda? Bisa. Oke. Ruhut, kakak mau tanya, gimana sih caranya kita supaya menjadi anak-anak Allah yang benar tuh menurut Ruhut kita harus melakukan apa nih? Dari Ruhut sendiri misalnya Ruhut harus melakukan apa sih supaya bisa jadi anak-anak Allah yang benar? Menghormati orang tua.
Oke, terus 3 deh 3. Menghormati orang tua, terus Alkitab. baca Alkitab. Terus Sering berdoa. Rajin berdoa. oke, rajin berdoa. Terima kasih Ruhut. Nah, terus kapan kita harus berbuat benar ya adik-adik ya? Siapa yang belum kakak tanya ya Kak Evi? Noah udah ya? Noah Oh, udah ya? tadi baca Oh, baca ya. Alkitab. Chandra udah belum? Chandra. Kayaknya belum dengar Chandra tadi. Udah ya? Chandra. Mana ya Chandra? Kakak Itu kehilangan nih soalnya. Chandra cuma ulang tuh. Mana? Ya udah nggak apa-apa kakak tanya. Mana Chandra? Dek, kapan sih kita harus berbuat benar? Apakah tadi? Kedengar. Kapan kita harus berbuat benar? Kapan ya, Dek? Ntar aja deh kalau inget-inget ya kan, kalau udah inget, kalau lupa nggak usah deh berbuat benar gitu kali ya. Tiap hari, Kak. Setiap hari, setiap waktu, setiap jam, setiap hembusan nafas kita harus berusaha berbuat baik. Nah, iya oke. Terus kakak mau tanya sama Putra. Akhirnya. Ya, Akhirnya. pertanyaannya adalah Lagi ditunggu-tunggu sama Putra. Oke, pertanyaannya adalah di mana aja sih deh kita bisa berbuat benar? Di mana saja? Di mana aja? Di mana aja? Contohnya? Di gereja, di rumah. Sudah? Di sekolah? Iya. Oke. Oh iya. Oke, misalnya lagi saat bermain ya, di mana aja? Masa bermain? Oke. Di masyarakat. Iya. Oke. Thank you, Putra. Nah, terus ada satu lagi nih pertanyaan. Siapa yang mau kakak tanya ya? Siapa yang belum ditanya sih, Kak Evi? Natio udah ya? Rohel udah belum, Rohel? Rahelio belum ya? Oh iya, dia belum. Oke, Rahelio. Kira-kira kita sebagai anak-anak Allah yang tadi sudah mendapatkan anugerah yang bisa disebut anak-anak Allah, kita bisa berbuat dosa nggak sih? Apa, Kak? Kan tadi kita sudah dapat anugerah nih, bisa disebut sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah harus benar nih, Dek. Kira-kira kita bisa nggak berbuat dosa? Kita bisa berbuat dosa nggak? Bisa. Betul. Contohnya? Bisa. Contohnya kalau Rahelio melakukan dosa tuh apa sih dosanya? Suka ngejailin adik. Nangis. Oh, nangis adik. Oke, terus 3. Bikin nangis adik. Suka ngelawan. Suka ngelawan. Lawan Jujur siapa? sekali. Lawan siapa, Dek? Mama, papa. Terus satu lagi? Berantem. Berantem, oke. Berantem terima sama kasih, siapa? Rahelio. Sama adik. Oh, adik. Oke, jangan diulangi lagi ya. Kita bisa aja berbuat dosa adik-adik. Kita bisa. Kalau kita marah-marah gitu, ada yang nggak sesuai dengan hati kita terus kita marah-marah, itu juga dosa. Kalau kita berbohong, mengucapkan sesuatu yang tidak sebenarnya, berbohong, berdusta, itu juga dosa. Kalau kita ngomong kotor, itu juga dosa. Berpikiran jelek, pemalas, itu dosa semua. Jadi dosa adalah sesuatu hal yang tidak Tuhan sukai. Yang kita pikirkan, kita perbuat, kita lakukan, atau kita lihat pokoknya semua, ya kita ucapkan yang tidak menyenangkan hati Tuhan ya adik-adik ya. Jadi kita tidak boleh melakukan itu karena kita adalah anak-anak Tuhan. Seperti tadi pujian yang kita sudah nyanyikan, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Kita bisa pilih adik-adik, kita bisa berbuat yang baik atau kita berbuat yang jahat.
yang jahat. Jadi kita mau pilih yang mana adik-adik? Mau kita buat baik atau kita buat jahat? Baik dong. Baik dong, Baik karena dong. tadi karena Tuhan adalah benar. Tadi di ayat berapa itu ya? Bisa bantu kakak tadi ada di ayat berapa ya? Karena Tuhan adalah benar, jadi kita juga harus benar. Tadi di ayat berapa ya? Coba bantu yang bisa dapat. Ayo. Ayat berapa? Tujuh, Kak. Oke, siapa yang jawab itu? Putra. Putra dapat 1 silver coin nanti kalau Reja kakak titip ke pos sapam ya. Bukan aku, bukan saya. Siapa? Saya aja in-mute. Oh, siapa bukan yang Putra. jawab tadi? Siapa tadi yang jawab ya? Oh, Evan ya? Evan Kak tadi. Oh, Evan. Ada, Kak. Oke. Evan nanti kakak titip silver coin di pos sapam ya. Oh. Oke, bagus adik-adik. Telepon aja. Siapa? Diapain ya? Apa, Van? Ih, si Evan malu-malu. Tadi yang jawab Evan kan? Betul ya? Telepon saja. Apa saya yang kurang jelas? Apa, Evan? Oke, ya kita titip ya nanti ya. Nah, sekarang adik-adik, jadi karena kita anak-anak Allah, kita harus bisa melakukan apa yang benar. Salah satunya kayak tadi siapa yang bisa bantu kakak tadi? Kita bisa melakukan yang benar itu di mana aja, kapan aja, dan apa aja yang benar itu tadi. Seperti tadi kan baca Alkitab, berdoa, terus melakukan hal yang baik, menolong orang tua, terus ibadah. Itu termasuk hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Allah yang benar. Kita bisa memberikan kasih ke seluruh orang yang ada di sekitar kita. Memberikan kasih ya adik-adik ya. Nah, sekarang kakak mau kasih aktivitas. Aktivitasnya adalah adik-adik nonton dulu sedikit film animasi yang kakak udah download. Nanti di share screen sama Kak Evi. Lalu setelah menonton film animasi ini akan ada soal yang akan adik-adik isi. Nah, nanti isinya boleh lewat WhatsApp ya. Lewat WhatsApp kirim ke kakak atau Kak Evi atau Kak Sari boleh deh ya. Silakan Kak Evi. Ya, jadi adik-adik perhatikan video berikut ini ya, karena nanti aktivitasnya Kamelda berhubungan sama video ini. Ya Kamelda ya? Betul. Oke. Nah. Udah muncul? Sudah. Oke, siap ya. Semua fokus, perhatikan.
Oke. Sudah nonton semua? Berikut adalah soal yang harus adik-adik kumpulkan nanti. Boleh di screenshot atau di foto ya adik-adik. Silakan Kak Evi. Oke. Di foto aja atau di screenshot. Nah, ini dia tugasnya. Jadi adik-adik bisa ceritakan isi film animasi menurut adik-adik yang tadi sudah adik-adik tonton. Apa yang adik-adik dapat dari film ini? Misalnya ceritakan, oh ada seorang anak atau adik-adik bisa sebut namanya Nina atau Nana. Dia bagaimana apa yang dia lakukan, apa yang dia rasa, apa yang dia perbuat. Nah, 2. Poin apa yang sama dengan firman Tuhan hari ini? Sebutkan 2. Poin yang cocok dengan firman Tuhan hari ini yang sudah kita bahas tadi adik-adik. Yang ketiga adalah barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar sama seperti Kristus adalah benar. Nah, ini tadi ada di ayat berapa? Tadi teman kita udah ada yang jawab. Tuliskan pasal dan ayatnya ya. Dan yang keempat adalah lengkapi ayat berikut. Ini ada di 1 Yohanes 3 pasalnya adik-adik cari ayatnya maksudnya. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari titik. Ini ada di ayat, nanti adik-adik bisa cari dari ayat 1 sampai ayat 9 ya adik-adik ya. 10, sorry. Ayat 1 sampai 10 di sini nanti ya. Yang ayat 4. Yang nomor 4. Oke, udah di screenshot semua adik-adik? Udah di foto? Oke, good. Jawabannya kakak tunggu hari ini ya. Jangan besok-besok. Nanti kakak lupa, kakak kerja nanti lupa. Nggak update nanti. Oke? Aktivitas harus dikumpulkan di hari Minggu ya, Dek. Jangan di hari Senin atau sampai dengan Jumat depan, ya. Ya. Oke, ada yang mau ditambahin, Kak Sari? Enggak, Kak Melda. Kak Sari, sharing dong. Kalau anak-anak Allah yang benar tuh tadi gimana? Kalau Kak Sari di kantor gimana, Kak Sari? Kan kalau adik-adik kita tadi di sekolah tuh. Tadi aku belum dengar suara Kak Sari, aku kangen. Kak Sari lagi di suatu tempat yang harus silent kayaknya. Enggak sih, iya sih benar. Pokoknya intinya tadi yang diceritain Kamelda sudah lengkap lah. Adik-adik udah pada pintar, udah pada jelas. Pokoknya intinya kan kita sudah terima firman Tuhan tuh dari horong kecil sampai sekarang horong paling besar gitu ya. Kita udah tahu yang mana yang Tuhan suka, mana yang Tuhan nggak suka. Ya udah dimanapun kita berada ya lakukan aja itu. Misalnya walaupun godaannya banyak adik-adik ya, mungkin kalau di sekolahan godaan untuk mencontek atau lagi sekolah jarak jauh nih, godaan mencontek kan besar ya, peluangnya banyak. Ya nggak sih adik-adik? Benar. Dikasih tahu kunci jawabannya sama mama. Nah, emang sih nggak ada yang tahu gitu kan. Oh, guru nggak tahu, teman-temanku nggak tahu, aku nilaiku bagus. Ternyata itu hasil dikasih bisikan dari mama atau dari papa gitu, atau dari kakak. Ya, tapi Tuhan melihat adik-adik gitu loh. Kita nggak bisa bohong sama Tuhan gitu. Makanya apapun yang tadi Kamelda bilang benar, apapun di situasi manapun, di mana saja ya kita tetap harus berpegang sama firman Tuhan dan melakukan kebenaran gitu sih. Itu aja Kamelda, sama kok sama yang Kamelda omongin. Oke, terima kasih Kak Sari. Kak Evi, coba Kak Evi. Nah, kalau Kak Evi ini mau review aja videonya Kamelda tadi. Bagus ya, ini untuk mendukung kalian bikin aktivitas juga nih. Jadi tadi anak tadi itu dikecewakan oleh beberapa hal. Diledek oleh temennya karena lukisannya jelek, ya kan? Lalu nunjukin lukisannya ke papa mamanya tapi dicuekin, ya kan? Terus apa tadi yang di toko tuh dia mau beli apa ya gitu ya? Tapi sama kakek-kakek itu dilarang ya, dimarahin atau diapain tadi gitu ya. Nah, terus pokoknya dia menyimpan banyak kekecewaan, ya kan? Bisa marah, bisa, ya kan? Tapi kan Tuhan langsung bilang, gak usah marah, tapi harus
nih. Akhirnya apa? Dia balik lagi ke semua orang tersebut, ke mama papanya, ke kakek tua tadi, ke teman-temannya, untuk menyatakan bahwa dirinya tetap mengasihi dan mengampuni orang-orang yang sudah mengecewakan dia. Gitu ya Kamelda ya tadi ya videonya ya? Iya, itu versi Kak Evi ya, nggak boleh Iya, sama-sama itu Kak versi Evi. Kak Evi tuh, ya kan? Nanti kalian di Iya, aktivitasnya coba diperhatikan lagi videonya, diulang lagi, nanti cari versinya kalian apa untuk menjawab aktivitas. Gitu ya Kamelda? Oke Kak. Sinyalku agak ini ya. Ya, berarti ya. Ya, Turun. pokoknya video tadi diperhatikan baik-baik, nanti bikin jawaban aktivitas versi kalian yang kalian mengerti dari video tadi. Kak Evi tadi udah kasih clue-cluenya ya Kamelda ya? Iya, seru banget tadi kasih clue, tinggal di versi adik-adik aja. Iya. Oke, kalau gitu adik-adik kita mau kumpulkan persembahan. Oke, sekarang kolektornya siapa Kamelda? Yang bantu. Harusnya hari ini Evan Sianipar sih. Maukah Dik Evan? Evan, ayo Pan. Oh, udah SMP nih Kak Kamelda. Udah SMP. Terakhir, Dek. Pasti mau. Terakhir. Evan kayak Farel kemarin nyanyi kan? Iya, sekarang Evan boleh apa aja. Mau puisi Evan. Ayo Van, mau nyanyi apa Van? Mau kayak cariin videonya di sini juga boleh. Nyanyi aja deh, nggak apa-apa. Nyanyi aja, nggak usah pakai alat musik, nggak apa-apa Van. Ayo. Nyanyi lagu apa ya? Nggak apa-apa, apa aja tahu ya. Aja. Yang saya tahu aja apa ya? Ya apa deh, yang kamu tahu apa? Bebas Van, yang Evan tahu aja. Dulu. Lagu apa aja Kak yang saya nyanyi? Persembahan, aku bawa dan berikan, itu bisa. Terus belum bisa apa lagi. lagu itu? Kenapa? Belum apa lagu Kak? Aku diberkati Van, hafal nggak? Belum Kak, belum apa. Ya udah yang Evan hafal apa aja nak, nggak hanya lagu persembahan, lagu pokoknya lagu rohani apa aja yang Evan hafal. Nanti. Ayo Van, ini lagi live. Lagu yang tadi aja deh, lagu pujian yang tadi kayak Evi. Boleh, boleh. Mata Tuhan melihat, yuk. Yuk. 1, 2, 3. Belum hafal saya Kak lagu itu. Oh, belum hafal. Iya. Ya udah yang Evan Evan lagu apa hafal. dong? Nanti dulu pikir dulu lagu apa sih. Ini dulu. Tahu aku diberkati. Nah itu maksudnya. Oh itu udah aja saja. Itu Ya aja, itu yang tadi kakak bilang aku diberkati. Itu aja Kak. Itu dia. Ya, 1. Apa tadi nama lagunya lupa? Aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati gitu deh. Nah, saya nyanyi dulu. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila Dari bangun pagi-hari. Yang berganti malam aku diberkati. Yeay. Sekali lagi. Tepuk tangan buat Evan. Oh sekali lagi Van, kata Kamelda. Kependekan. Iya sekali lagi Van. 1, 2, 3. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Oke, terima kasih Evan. Ya, semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu. Oke, next. Iya, terima kasih ya Evan. Adik-adik nanti untuk persembahannya bisa dititip sama mama papahnya yang ke gereja. Atau boleh ditransfer ke rekening gereja, nanti kakak share ya, atau yang mau tanya nanti di grup boleh. Biasanya adik-adik sudah simpan sih ya, mama papa udah simpan. Nah sekarang kita mau
Yuk, tutup ibadahnya. Boleh ditutup Alkitabnya adik-adik. Kita mau doa penutup. Yuk. Ada lagi nggak Kak Evi atau Kak Sari? Atau kita tutup sekarang? Sudah, tutup. Boleh. Sudah cukup ya? Yuk adik-adik, kita lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk bimbingan-Mu pada siang hari ini, untuk ibadah kami orang Musa. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah berdiskusi tentang anak-anak Allah yang benar Bapa. Kiranya Bapa Engkau mau membimbing kami di setiap langkah hidup kami, untuk kami melakukan hal yang benar, dan kami bisa menjadi berkat, kami bisa memberikan kasih ke setiap orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ya Bapak, berkatilah juga untuk sekolah kami yang melanjutkan ke SMP atau yang masih di kelas 6 SD atau kelas 5 SD. Ya Bapak, Engkau berkati kami dalam kami belajar agar kami menjadi anak-anak yang berprestasi. Tuhan, juga kami berdoa untuk keadaan saat ini di mana-mana ya Bapak, banyak virus corona. Tuhan Yesus, kami berdoa agar virus ini cepat hilang, agar dunia kami, negeri kami bisa kembali pulih seperti dulu kala. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Jadilah kehendak-Mu Bapa di bumi seperti di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Sampai ketemu Yesus minggu depan. berkati. Yesus berkati. Semoga selalu Sehat-sehat semuanya. sehat. Nah, selamat hari Minggu. Bye. Bye-bye semua Kakak Melda, Kakak Sari, adik-adik. Dadah. Bye.